Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan upah minimum bagi buruh dan pekerja di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Adi Mahfudz Wuhaji. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mas Adi. Pak Adi, kalau kita lihat 5 gubernur menaikkan UMP-nya, terutama DKI Jakarta menaikkan UMP untuk mereka atau industri yang tidak terdampak pandemi. Apa catatan dari Anda, Pak? Ya, terima kasih Mas Ade. Sebetulnya bahwa memperhatikan dinamika yang ada, perlu kami sampaikan bahwa penetapan upah minimum itu sebetulnya menggunakan formula, itu bukanlah suatu yang mendasar. Karena apabila tidak menggunakan surat edaran, maka berdasarkan PP 78 Mas Ade, yaitu melakukan mekanisme peninjauan KHL, yaitu kebutuhan hidup layak. Namun demikian, DPNAS memang tidak merekomendasikan pada situasi saat seperti ini, karena tidak memungkinkan menjaga kondisi perekonomian di Indonesia. Baik, tapi ini juga yang menarik kalau kita lihat Apindo dan Asosiasi Pengusaha kelihatannya keberatan ya Pak. Mungkin nanti kita akan memperbincangkannya lebih lanjut usai jeda Pak Adi, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News, masih bersama kami Pak Adi Mahfudz. Pak Adi, kalau kita lihat Apindo dan juga asosiasi pengusaha tampaknya keberatan dengan adanya sejumlah provinsi yang justru menaikkan UMP di tengah sisanya yang memutuskan untuk tidak menaikkan UMP. Tapi Anda tadi mengatakan bahwa kenaikan UMP di 5 provinsi ini tidak berdasar. Kenapa demikian, Pak? Ya, terima kasih Mas Ade. Sebetulnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kalau di PP 78 itu tidak pakai rumus, Mas, tetapi pakai KHL. Jadi UM itu sama dengan KHL. Seharusnya itu yang dipakai, gitu ya. Jadi, beda dengan di UU Ceker yang sudah dirilis sama pemerintah dan bertanggal 1 kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi. Itu tidak pakai KHL lagi, tapi pakai inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ya. Tapi di saat seperti ini seharusnya surat edaran Bu Menaker itu sudah sangatlah tepat, karena dalam hal ini adalah kita tidak berbicara turun naiknya, tidak. Baik, Pak Adi, kita ingin juga tahu, masyarakat juga ingin tahu sebetulnya komposisi dari Dewan Pengupahan Nasional ini apa saja di dalamnya, dan dalam penentuan UMP dan juga UMK ini, apa peran yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan ini? Baik, Mas Ade. Sebetulnya peran Dewan Pengupahan Nasional itu adalah di bawah Presiden langsung, yaitu Kepres 107. Adapun fungsinya di sana memberikan suatu evaluasi, formulasi, dan merekomendasikan apa-apa yang sekiranya memang dibutuhkan pemerintah dalam hal ruang lingkup pengupahan itu sendiri. Sedangkan komposisi di Dewan Pengupahan itu terdiri dari yang pertama tentu unsur pemerintah, yang kedua pengusaha dalam arti asosiasi pengusaha, dan yang ketiga adalah pekerja maupun buruh, yaitu serikat pekerja setri buruh. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, untuk objektivitas tersebut di sana juga difasilitasi ada dewan pakar dan unsur akademisi. Itu saya kira sangat tidak mungkin DPNAS dalam mengeluarkan suatu rekomendasi tidak berdasar. Baik, artinya 5 provinsi yang kemudian menaikkan UMP ini akan diseperti apakan? Akan diapakan, Pak? Apa yang tindakan berikutnya? Ya, kalau yang dimaksud seperti itu ya kita kembalikan, karena memang amanah regulasi, memang dalam penetapan upah minimum provinsi, kota maupun kabupaten, itu dalam mandatorinya di kepala daerah masing-masing, Mas. Apakah menurut Anda ini kenaikan UMP di sejumlah provinsi ini politis atau seperti apa? Ya, karena memang kepala daerah itu politis, saya kira juga ya tentu produknya produk politis. Namun demikian, perlu kita pahami bersama, seharusnya menentukan UM itu sebetulnya mengambil terlebih dahulu dari upah minimum kabupaten maupun kota yang terendah terlebih dahulu. Kalau ini kan kebalik, Mas. Jadi menentukan upah minimum provinsi dulu, baru kota maupun kabupaten. Baik, Pak Adi, kalau kita lihat kan ini Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan nanti UMP ditentukan oleh kepala daerah setingkat gubernur begitu ya. Tapi artinya ini tidak mengikat juga UMK. Nanti bagaimana mekanismenya Pak Adi? Mungkin bisa memberikan pencerahan. Jadi begini Mas, kalau di UU Ciker ini kan tidak pakai KHL lagi ya, seperti yang sebelumnya di Undang-Undang 13 2003. Namun di sana dasarnya adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun juga semuanya hal penentuan dari upah minimum, yang dimaksud upah minimum itu terdiri dari provinsi, kota maupun kabupaten.
tentu itu semuanya memang di regulasinya itu yang menetapkan itu harus gubernur, Mas. Baik. Jadi UMK ini terpisah nanti dari UMP begitu ya, dalam mekanismenya begitu ya, Pak Adi ya? Seharusnya demikian. Pak Adi, sedikit saja terakhir soal objektivitas dan juga soal kenaikan UMP ini. Bisa dijelaskan berapa sebetulnya total angkatan kerja dan berapa serikat buruh yang ada, Pak? Baik, sebetulnya total angkatan kerja itu kan sekitar 133, sekian ya. Nah, sedangkan jumlah dari serikat pekerja ataupun serikat buruh itu sendiri, hasil verifikasi data di Kemenaker itu hanya 3,2 juta saja. Itu yang di seluruh Indonesia, Mas. Nah, sebetulnya kalau dibandingkan dengan angkat yang bekerja saja itu kurang lebih 126 juta. Nah, silakan dibagi sendiri. Saya kira kita bisa menghitung hal tersebut apakah sudah sangat mewakili atau tidak. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebetulnya definisi dari UM itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Adi Mahfudz, maksud kami Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional telah memberikan informasi kepada kami di Prime Time News.